Welcome back to my vlog. Hai guys, pernah nggak sih kalian itu kepikiran aja gitu? Kenapa sih kita ngerasa kedinginan waktu kehujanan? Atau kenapa sih kita kok panas waktu demam? Ternyata semua itu ada hubungannya sama termoregulasi tubuh kita. Di vlog kali ini aku akan jelasin gimana sih ngatur suhu agar tetap normal, mulai dari pengertian suhu tubuh, organ yang berperan, sampai kenapa sih tubuh kita itu bisa berkeringat. A few moments later. Yang pertama ada pengertian suhu tubuh. Jadi suhu tubuh adalah ukuran seberapa panas tubuh kita. Nah, normalnya ya suhu tubuh manusia itu sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Tapi itu bisa sedikit berubah sih, tergantung kondisi kita juga. Misalnya pas pagi hari itu kan biasanya kita tuh suhu tubuh kita tuh agak rendah ya kan. Nah, kalau sore atau malam suhu tubuh kita tuh agak naik. Gini loh guys, kalau tubuh kita itu terlalu naik, itu artinya kita demam. Dan kalau suhu tubuh kita terlalu turun, itu juga bahaya, itu bisa hipotermia. Makanya guys, tubuh kita itu selalu berusaha agar menjaga suhu kita tetap stabil, biar organ-organ tubuh kita itu bisa bekerja secara baik kan. Ibaratkan gini guys, tubuh kita tuh kayak AC otomatis yang menyesuaikan suhu tubuh ruangan kita gitu. Ayo kita bahas, siapa sih sebenarnya yang ngatur suhu tubuh kita tuh, siapa sebenarnya? Ya, ternyata yang ngatur itu semuanya tuh kita ini tuh dikontrol oleh bagian otak yang bernama hipotalamus guys. Nah, hipotalamus ini letaknya tuh di dalam otak yang fungsinya tuh sangat penting. Hipotalamus ini bekerja seperti termostat, yaitu alat pengukur suhu. Jadi kalau suhu tubuh itu naik ataupun turun, hipotalamus itu langsung mendeteksi itu perubahan tersebut. Tapi bukan hanya hipotalamus ya, ada kulit yang berfungsi sebagai sensor suhu. Nah, kalau kita terkena panas ataupun dingin, kulit kita tuh langsung ngasih tahu otak. Nah, selain itu ada pembuluh darah yang ikut berperan. Kalau pembuluh darah itu bisa melebar dan menyempit untuk mengatur panas tubuh kita. Jadi semua organ dan yang aku sebutkan tadi itu kita tuh bekerja, semuanya tuh bekerja untuk mengatur suhu kita itu agar tetap normal gitu loh. Keren banget sih tubuh kita, padahal kita tuh nggak sadar semua itu terjadi secara terus menerus dan otomatis. Sekarang guys, kita bahas di bagian menurut aku cukup menarik ya. Kayak gimana sih kita tahu tubuh kita tuh lagi panas ataupun dingin? Kan secara ya, kita itu nggak mungkin kan kayak secara langsung nyuruh tubuh kita dingin nih atau panas nih. Nah, kayak gitu kan itu tuh secara tidak sadar kan. Nah, itu ternyata ada prosesnya yang namanya penjalaran sinyal suhu. Jadi semua ini itu dimulai dari kulit tubuh kita. Kulit itu bukan hanya untuk melindungi tubuh kita, tapi kulit juga sebagai sensor suhu. Nah, di dalam kulit itu terdapat reseptor khusus yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu, baik itu dingin maupun panas. Misalnya nih, kita ada di ruangan ber-AC nih kan ya. Nah, tubuh kita itu langsung menyadari perubahan tersebut. Kalaupun panas juga seperti itu. Jadi misalnya kita lagi jalan di bawah sinar matahari, nah tubuh kita tuh langsung menyadari kalau suhu tubuh kita itu meningkat. Nah, setelah perubahan suhu terdeteksi, kulit akan mengirimkan informasi ke otak melalui saraf. Nah, informasi ini dikirim dalam bentuk sinyal dan juga gini, kerennya proses itu terjadi itu sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik loh guys. Makanya kita tuh bisa langsung ngerasa dingin ataupun ngerasa panas tanpa harus kayak
kita tuh tanpa harus mikir dulu gitu loh. Dan yang lebih menarik lagi, kita semuanya terjadi secara otomatis dan tanpa kita sadari, juga terjadi terus meneruskannya. Kita bahas yang proses di otak ya. Setelah sinyal itu sampai otak, tepatnya di bagian yang namanya hipotalamus ya guys, otak itu langsung memproses informasi tersebut. Hipotalamus ini ibarat pusat kontrol suhu dalam tubuh kita. Nah, dia akan membandingkan kondisi suhu tubuh kita itu dengan kondisi yang normal. Nah, kalau ternyata suhu tubuh berubah, hipotalamus akan langsung mengambil keputusan untuk mengembalikannya ke kondisi normal. Nah, sekarang kalian tanya-tanya tentang respon saat dingin ya. Misalnya kalau tubuh kita itu merasa dingin lah, hipotalamus itu akan memerintahkan tubuh kita untuk menghasilkan panas. Nah, salah satunya caranya adalah dengan menggigil. Kalian pernah nggak menggigil? Menggigil itu sebenarnya adalah kontraksi otot yang terjadi secara cepat, guys. Dan itu bisa menghasilkan panas dalam tubuh kita. Selain itu, pembuluh darah juga akan menyempit supaya panas di dalam tubuh tidak mudah keluar. Jadi tubuh kita itu berusaha menahan panas agar kita itu tetap hangat. Lalu ya, respon saat panas. Nah, sebaliknya kalau respon saat panas ini, kalau tubuh kita merasa panas, respon yang terjadi juga berbeda. Tubuh akan berusaha menurunkan suhu. Salah satunya dengan mengeluarkan keringat. Kalian pernah nggak pas panas kalian keringetan? Pasti pernah kan ya. Keringat yang keluar itu nanti akan menguap, dan dari situ panas tubuh akan berkurang kan. Selain itu, pembuluh darah juga akan melebar supaya panas bisa keluar dari tubuh dengan lebih mudah. Makanya kalau kita kepanasan, kulit kita biasanya jadi kayak kemerahan gitu kan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu punya sistem komunikasi yang sangat canggih, mulai dari kulit sebagai sensor, saraf sebagai pengirim sinyal, semuanya bekerja sama dengan sangat cepat. Dan yang paling keren, semua ini terjadi terus-menerus setiap saat tanpa kita sadari sama sekali. Nah, jadi walaupun kita tuh lagi diam gitu, tubuh kita tetap akan aktif menjaga suhu supaya kita tuh tetap stabil. Jangan bosan-bosan ya guys, habis ini selesai. Sekarang ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor loh. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Semakin banyak kita bergerak, semakin banyak energi yang dihasilkan, dan itu bisa membuat suhu tubuh kita tuh meningkat. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Jika kita berada di tempat yang panas, tubuh kita itu akan lebih cepat berkeringat kan. Sedangkan di tempat yang dingin, tubuh akan menggigil. Nah, yang ketiga adalah emosi. Saat kita gugup ataupun marah atau takut, tubuh kita tuh bisa terasa lebih hangat. Yang keempat adalah kondisi kesehatan saat sakit, terutama infeksi. Suhu tubuh biasanya meningkat dan menyebabkan demam. Selain itu, usia juga berpengaruh. Bayi dan lansia biasanya lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi, suhu tubuh kita itu banyak dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya satu faktor saja. Mekanisme kehilangan panasnya, tubuh kita juga punya cara untuk membuang panas agar suhu tetap stabil. Ada beberapa mekanisme yang digunakan tubuh. Yang pertama adalah radiasi, yaitu perpindahan panas ke lingkungan tanpa kontak langsung. Yang kedua adalah konduksi, yaitu perpindahan panas melalui sentuhan langsung, misalnya saat kita duduk di lantai yang dingin. Nah, yang ketiga adalah konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran udara seperti saat kita terkena angin. Dan yang terakhir adalah evaporasi, yaitu penguapan keringat yang membantu mendinginkan tubuh. Semua mekanisme ini bekerja sama untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Sekarang kita tutup ya guys penutupnya.
Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa tubuh manusia itu memiliki sistem yang sangat canggih dan mengatur suhu, mulai dari pendeteksian suhu oleh kulit, pengiriman sinyal ke otak, hingga respon tubuh seperti menggigil atau berkeringat. Semua itu dilakukan untuk menjaga suhu tubuh kita itu tetap stabil agar tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, suhu tubuh juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aktivitas, lingkungan, emosi, dan kondisi kesehatan. Dan juga tubuh kita tuh memiliki mekanisme untuk melepaskan panas agar tidak terjadi kelebihan suhu. Dari sini kita bisa melihat bahwa tubuh kita itu bisa bekerja terus-menerus tanpa kita sadari. Semoga video ini bisa membantu kalian semua ya guys. Terima kasih vlog dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.